Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah saat ini saya bisa berbagi video ya. Dan ini menarik sekali. Ini langsung saja. Saya sekarang di jalan pas depan Kanjuruan ya. Pas depan Kanjuruan. Baru dipanggil orang ya yang mengalami sakit aneh dan sudah agak lama ya, agak lama. Ada beberapa videonya yang nanti saya ikutkan ya, tapi untuk konten yang ini saya fokus kepada di situ ada fenomena yang menarik, yakni tentang buhul santet. Jadi intinya penyakitnya orang ini aneh, sudah ke pengobatan konvensional ya, pengobatan konvensional, dan sudah ada beberapa pengobatan konvensional yang didatangi ya. Yang satu didiagnosa jantung, yang satunya paru-paru, yang satunya tulang punggung, yang pokoknya intinya berbeda penyakitnya di terapi di pengobatan konvensional. Akhirnya cari alternatif ya juga aneh-aneh. Yang satu bilang ada genderuwonya, yang satu bilang ada jinnya banyak yang satu bilang pokoknya macam-macam tentang magic. Nah, kemudian manggil saya, itu tentang penyakitnya, pokoknya intinya penyakit aneh. Tapi yang akan saya bahas khusus di konten ini adalah tentang fenomena buhul santet. Di situ ada fenomena buhul yang menarik, ada peristiwa yang misterius, misterius, dan itu soal buhul. Jadi konon begini, ini buhulnya tidak seperti yang lain, buhul sihirnya tidak seperti yang lain, dan naruhnya tidak sembunyi-bunyi. Tapi buhulnya seperti barang biasa, berupa barang biasa, dan dikasih secara terus terang, pura-pura nitip. Ya, ini berupa pisau. Jadi sebetulnya ini tidak disadari ya, sebetulnya tidak disadari dan didasari bahwa itu adalah terkait dengan sakitnya. Nah, setelah beberapa lama sakit, kemudian terpikir ada hal-hal yang aneh di rumahnya. Mungkin ini firasat ya, semacam petunjuk dari Allah memang ya. Petunjuk dari Allah, sakit lama tidak sembuh-sembuh itu akhirnya ada keluarganya yang ingat tentang sesuatu yang memang misterius. Ya, ini tentang sebuah pisau yang dititipkan oleh seorang sahabatnya. Ya, ini seorang sahabat yang sakit, bapak-bapak yang sakit itu ya. Dititipkan, dititipkan ya, ingatnya karena tiba-tiba itu merasa aneh. Jadi menitipkan pisau itu aneh kelakuannya itu loh. Peristiwa itu aneh. Kenapa? Karena dulu tiba-tiba menitipkan pisau tanpa ada alasan apapun, tanpa penjelasan apapun. Pokoknya tiba-tiba seorang sahabatnya itu nitip pisau di rumahnya. Ditanya ya sudah, pokoknya nitip. Udah, gak berpikir tentang penyakit. Dari situ sakit lah. Pokoknya tiba-tiba sakit, sering sakit, sejak itu sering sakit. Tapi tidak sadar terkait dengan pisau itu. Kemudian kok tiba-tiba karena sakit lama, tiba-tiba belakangan ada firasat ingat pisau yang aneh itu. Anehnya kenapa? Merasanya sadarnya terkait dengan pisau itu karena belakangan pisau itu memang dicurigai karena tanpa alasan sudah lama dititipkan kok tidak diambil-ambil. Akhirnya dikembalikan ke sahabatnya itu. Dikembalikan. Nah, ini yang aneh, yang menimbulkan curiga dan terkait dengan penyakit itu. Lah kok malam dikembalikan, besoknya dikembalikan lagi, dititipkan lagi gitu loh, kan aneh. Ditanya loh, kenapa kok dititipkan lagi, ditaruh sini lagi, loh nggak ada fungsinya, nggak ada alasannya, kok dikembalikan lagi ke sini. Kenapa? Ya sudah, taruh di sini, saya titipkan. Nah kan, tidak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu tanpa niat, tanpa alasan, tanpa sebab, termasuk menitipkan pisau itu. Coba, ada apa di balik penitipan pisau? Masa tiba-tiba sudah menitipkan, apalagi dikembalikan, dititipkan lagi? Nah kan tambah aneh. Intinya pisau itu misterius. Nah, tambah jelas lagi, makanya dikaitkan dengan penyakit. Ketika ingat lalu diberitahu kepada saya tadi. Diberitahu kepada saya dengan cerita seperti itu, akhirnya saya juga curiga. Kemudian diserahkan ke saya pisau itu, dan dengan bungkusan, dengan
kondisi yang memang lain daripada pisau yang lain. Kemudian yang saya rasa, saya lihat dengan keilmuan saya pegang, saya batin dengan ya di situ ada firasat dan energi yang lain, maka diri saya pribadi, batin saya pribadi lebih curiga lagi. Terus dari cerita-cerita logis tadi juga sudah mencurigakan. Dari diagnosa batiniah ya, versi saya memang ada getaran lain, energi lain, dari bentuk juga secara logika juga beda dengan pisau-pisau yang lain, dilakukan dengan perilaku yang lain, bungkusnya juga lain. Hanya itu lebih mengarah pikiran saya ya memang lebih mengarah kepada keterkaitan dengan adanya penyakit Bapak itu. Lebih jelas lagi ketika sengaja saya batin tanpa banyak omong, saya ada rekamannya ya. Ada rekamannya, tanpa banyak omong saya pegang, saya batin dari jauh ya. Saya batin. Kemudian saya pegang, saya batin, saya sengaja saya minta petunjuk pada Allah, ya Allah. Batin saya berbunyi begini. Kalau memang pisau ini ada keterkaitannya dengan penyakit, dengan timbulnya penyakit, ini mengandung keburukan terkait dengan penyakitnya Bapak itu, ya Allah saya mohon petunjukmu. Saya mohon Engkau mengangkatnya, menyembuhkannya. Tak batin begitu. Kok malah di kamar reaksi. Saya waktu itu di luar di ruang tamu. Di kamar reaksi. Tambah sengaja saya dekatkan, kok tambah kesakitan perutnya. Tambah mau muntah, coba seakan-akan memang diberi tunjuk pada Allah oleh Allah bahwasanya itu terkait erat dengan adanya penyakit itu. Itu. Tapi bagaimanapun ya ini kan tentang bull santet. Jadi ada benda itu dibuat apa istilahnya, perantara timbulnya santet itu. Apa istilahnya itu ya, buhul lah gitu. Buhul ikatan santet. Apakah ini kebetulan pisau itu? Nah, dari alasan-alasan dari pengamatan tadi, ceritanya ya, peristiwa adanya pisau itu, asal usulnya pisau itu, bentuknya pisau itu, terus kemudian secara diagnosa batiniah lebih mempengaruhi kepada keterkaitan dengan penyakit, yakni bahwa itu adalah buhul santet. Sekali lagi itu versi saya, karena ini masalah goib tidak bisa dipastikan, tapi indikasinya lebih mengarah kepada bahwa itu adalah buhul. Hanya saya tahu ini bisa. Jadi ini samar sekali, tukang sihirnya lumayan cerdas ya. Jadi buhul santet itu kan biasanya kan paku kayak keris yang ditaruh khusus ya, diberikan khusus, dan naruhnya pun rahasia. Kadang ditanam atau tanah kuburan atau apalah, benda-benda yang magic gitu ya, yang biasa digunakan untuk buhul santet, biasanya juga ditaruh di lokasi target yang disantet, di depan rumah, dipendam atau di atas rumahnya. Itu naruhnya samar biasanya, atau dibantu jin ya, dibantu jin. Tapi ini enggak, lumayan cerdas. Dari awal bentuk buhulnya sudah samar, tidak seperti umumnya tempat energi santetnya ya. Ini samar, dia cerdas bagaimana menyamarkan ini sehingga dibentuk seperti pisau ini. Pisau ya. Jadi pisau itu karatan di dalamnya. Jadi ditaruh, dia pakai buhul berupa pisau sehingga kan samar, tidak seperti buhul yang umumnya. Kemudian caranya menitipkan, karena memang satu dia seorang teman. Dititipkan kan samar, ketika ditanya alasannya sudah ditaruh gitu aja. Ketika dikembalikan ya tetap saja ditaruh lagi. Namanya temennya ini ya ikut saja gitu loh. Akhirnya curiga. Nah, ini saya bawa. Ini yang tadi saya pegang reaksi. Memang lain. Jadi nggak enak. Ini penuh energi negatif. Percaya tidak percaya terserah ya. Pokoknya nyatanya seperti itu. Nah ini. Ya dari indikasi-indikasi alasan-alasan tadi, pengamatan tadi, saya pribadi yakin bahwasanya ini adalah buhul santet, buhul jin, reaksi. Nah, aneh ya kan, aneh. Dan buhul santet itu memang ada, sihir itu ada dan buhulnya ada. Min syarrin nafasati fil uqad, di dalam surat Al-Falaq, bahwasanya kita diperintah oleh Allah untuk berlindung kepada Allah, termasuk berlindung dari min syarrin nafasati fil uqad, dari tukang-tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul santet.
wanita-wanita tukang sihir. Pokoknya intinya tukang sihir yang menghembuskan bulu-bulu santet. Min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri ghasiqin idza waqa, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sebelum ayat yang terakhir surat Al-Falaq. Jelas ya. Nah, ini berupa pisau. Lumayan cerdas tukang sihirnya. Tapi bagaimanapun ya, apapun itu kembali kepada masing-masing kita. Dan saya tegaskan kepada keluarganya, sudah tidak usah nyangka negatif, termasuk yang nitipkan pisau, anggap biasa saja gitu. Soalnya ini masalah gaib. Jangan sampai berpikiran dia yang nyantet, jangan sampai berpikiran dia yang menyihir. Jangan, anggap ini pisau biasa. Masalah deteksi tadi reaksi gitu nyatanya ya, anggap ya sudah, tidak usah berpikir yang lebih lagi. Pokoknya ya seperti itu, ketika pisau ini dipegang, reaksi kepada yang sakit. Tanpa memikirkan bahwa yang nitipkan pisau ini sengaja nyantet melalui pisau ini. Tidak usah. Pokoknya ya anggaplah ya gimana ya, tidak usah terlalu dalam mikir gitu. Saya anggap seperti itu. Husnudon aja. Atau walaupun ini betul-betul tadi reaksi menyakitkan berupa penyakit kepada bapak itu, keluarganya saya suruh, wes sudahlah, mungkin dia tidak sengaja, tidak tahu kalau pisau ini adalah mengandung energi sihir. Ya anggap dia husnudon saja, nitipkan secara ya semestinya menitipkan pisau aja, walaupun alasannya juga nggak jelas. Husnudon saja, saya suruh seperti itu, biar tidak ada penyakit hati. Soalnya ini masalah gaib, masalah yang tidak jelas, walaupun indikasi tadi jelas, tapi tetap ini masalah gaib. Sudahlah, intinya berhusnudon saja. Yang penting intinya berusaha untuk bagaimana Allah ngasih kesembuhan kepada yang sakit tadi. Demikian. Nah, ini yang dimaksud menariknya karena lumayan cerdas. Biasanya bulu santet kan dari benda-benda yang betul-betul terkesan klinik ya, magic, keris, tanah kuburan, pasir atau apa sejenisnya ya, yang pada umumnya dipakai untuk buhul. Kalau ini nggak pisau biasa kayak pisau dapur. Nggak saya lepas ya. Ada tadi di fotonya itu. Karena ini nanti tak buang ya, tak taruh di suatu tempat yang tidak membahayakan, baik bahaya secara zahir maupun batin kepada orang lain, juga kepada diri saya. Tapi tetap lemah, tidak kuat apa-apa. Ya, setan itu lemah. Inna syaitana kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sudah jelas Allah menegaskan tipuan setan itu adalah lemah. Setan itu adalah lemah. Sihir ini adalah lemah. Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Jadi ada ya, ini pelajaran bahwasanya penyakit aneh atau penyakit sihir atau penyakit klinik, black magic, santet, pelet itu ada, termasuk memakai buhul santet semacam yang saya temukan. Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Masalah video orang yang sakit, saya jadikan testimoni nanti sampai ada perubahan yang lebih baik ya. Ini khusus konten ini membahas tentang buhul yang luar biasa, lumayan cerdas ini. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.